Unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik coaching. Pada tugas ini dipresentasikan oleh kelompok 2 terdiri dari 3 anggota, yaitu Vincentia Sirilia sebagai moderator, Fidelis Oka sebagai coach, Ira Wahyuni sebagai coci. Kami adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Papua, Kalimantan Barat. Pada sesi ini, kami bertiga diberikan tugas untuk menyampaikan, bercerita tentang coaching, yaitu mengenai salah satu dari guru yang bercerita bahwa ia mengalami masalah dalam kelas pembelajaran, yaitu ada seorang siswa yang hiperaktif yang kadang sering mengganggu suasana pembelajaran di kelas. Maka ibu guru ini punya inisiatif berencana untuk mengungkapkan permasalahannya tersebut untuk dicarikan solusi agar kedepannya siswa yang hiperaktif tersebut bisa beliau atasi, beliau manajemen diri agar siswa tersebut kembali menjadi siswa yang sesuai dengan harapan ibu tersebut. Mari saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik kami, yaitu Bapak Juliardi SPD, dan juga kepada fasilitator kami yang luar biasa yang biasa memberikan pemahaman kepada kami, berbagi pengalaman, dan merupakan seorang fasilitator yang luar biasa bagi kami itu. Terima kasih Bapak Irwan Tuan. Baik, selamat menonton dan semoga video ini menjadi sebuah inspirasi bagi para penonton. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, silakan Bu Vincent ya yang membawa acaranya. Baik, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irwan sebagai fasilitator, Bapak Juliardi sebagai pengajar praktik, dan Ibu Lini sebagai pengajar praktik, serta Bapak Ibu CGP yang hebat. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok kami berkaitan dengan kasus Bu Hira dan Pak Fidelis, yaitu tentang tunggu sebentar ya Pak. Tentang siswa yang hiperaktif. Jadi Bu Hira ini menghubungi Pak Fidel untuk meminta solusi tentang siswanya yang hiperaktif. Untuk mempersingkat waktu kepada Bu Hira dan Pak Fidel, saya persilakan. Baik, silakan Pak Fidel dengan Bu Hira. Bu Hira dulu. Selamat sore Pak Fidel. Apa kabar Pak Fidel hari ini? Selamat sore juga Bu Hira. Kabar saya baik Bu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nih. Saya minta saran pemecahan masalahnya dari Bapak begitu Pak. Baik Bu Hira. Silakan Ibu ceritakan permasalahan siswa Ibu yang ada di kelas sedetail mungkin. Baik Pak. Saya punya masalah nih dengan siswa saya. Dia ini seorang anak laki-laki kelas 8. Dia di kelas itu suka sekali jalan-jalan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Kemudian dia juga suka mengganggu temannya, tidak fokus dalam belajar, dan seperti siswa yang hiperaktif gitu, Pak. Menjadi
apa harapan Ibu dari coaching yang kita lakukan pada sore hari ini, Bu? Saya sangat berharap sekali dapat menemukan solusi untuk membantu siswa saya ini, Pak, agar dapat kembali fokus, kemudian dapat manajemen dirinya dan memiliki kesadaran diri, serta dia dapat mengubah kebiasaan yang dia lakukan itu, Pak. Baik, Bu. Menurut Ibu, murid yang fokus dan dapat memanajemen diri serta mempunyai kesadaran diri yang baik itu seperti apa ya kira-kira menurut Ibu? Jadi menurut saya murid yang fokus itu dia tuh paham betul gitu Pak, posisinya tuh harus seperti apa, dalam keadaan apa yang Iya. tidak boleh dia lakukan, apa yang boleh dia lakukan gitu Pak. Kemudian dia tuh dapat fokus juga pada aktivitas yang sedang dihadapinya dalam mengikuti pembelajaran, tidak terpancing dengan aktivitas-aktivitas lainnya, seperti itu Pak. Baik, selama ini apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi murid seperti itu, Bu? Selama ini tuh yang sudah saya lakukan, saya sudah mengingatkan, kemudian saya sudah menasehatinya juga. Tapi ketika besoknya dia itu seakan lupa dan dia melakukan lagi kesalahannya itu, Pak. Yang lebih parahnya lagi dia tuh merasa dirinya itu seperti tidak bersalah. Kemudian wali kelasnya juga sudah memberikan dia tanggung jawab sebagai seksi keamanan di kelasnya supaya dia tuh dapat memanajemen dirinya. Namun kayaknya belum terlihat deh Pak dampaknya. Kira-kira apa lagi yang belum Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang kurang fokus tersebut, Bu? Mungkin saya dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya ya Pak. Mungkin bisa ya Pak ya? Ya, sepertinya bisa, Bu. Jadi menurut Ibu, seberapa penting sih pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas tersebut? Menurut saya tuh pembelajaran sosial dan emosional itu sangat penting diterapkan dalam pembelajaran. Karena permasalahan siswa yang kita bahas ini kan Pak bukan permasalahan dari guru BK saja ya Pak. Lagi pula guru BK itu masuk kelas hanya seminggu, 1 kali dalam seminggu kan Pak kan. Jadi saya sebagai guru mapel juga perlu mengintegrasikan PSE ini agar anak ini dapat mempunyai kesadaran diri, kemudian dapat memanajemen dirinya seperti yang saya harapkan. Jadi dia dapat menempatkan dirinya dalam situasi yang tepat, begitu Pak. Oh ya, baik. Tadi kan Ibu sudah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas. Mungkin ada lagi yang dapat Ibu Ira lakukan? Iya, kemarin saya baru sampai di tahap menasehati. Mungkin saya dapat memanggilnya dengan berbicara 4 mata, kemudian saya menerapkan segitiga restitusi ya Pak ya? Ya, ya, ya. Baik, tadi kan Ibu bisa mengintegrasi pembelajaran sosial emosional dan juga alternatif yang lain itu yaitu menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin ada lagi alternatif yang lainnya selain segitiga restitusi itu yang bisa Ibu lakukan di kelas pembelajaran Ibu. Kalau dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa ya Pak? Sepertinya bisa karena memang saat ini memang harus digalakkan juga pembelajaran berdiferensiasi karena kan ada bersih konten, proses, produk ya kan Bu Ira. Jadi bagaimana kira-kira penerapan pembelajaran diferensiasi untuk anak yang bisa dilakukan oleh Ibu? Bisa diceritakan Bu? Jadi memang selama ini saya masih belum sepenuhnya memfasilitasi siswa yang gaya belajarnya seperti anak ini Pak, yaitu gaya belajar kinestetik ya Pak ya. Ya. Saya pikir saya bisa melakukan pembelajaran seperti permainan games, kayak saya kan mengajar bahasa Indonesia, jadi saya dapat menerapkan
permainan estafet kata seperti itu Pak. Kemudian bisa belajar di luar kelas juga. Jadi penerapan active learning-nya Pak yang akan saya lakukan di dalam diferensiasi prosesnya. Jadi energi si anak ini tuh dapat tersalurkan dalam game atau pembelajaran itu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Sepertinya ide Ibu ini luar biasa ya Bu ya. Senang saya mendengarnya. Jadi siapa saja kira-kira yang bisa Ibu libatkan dalam menjalankan perencanaan tersebut Bu? Yang pastinya siswa yang bersangkutan, kemudian saya juga dapat melibatkan teman-temannya juga Pak, kemudian guru mapel yang lain, karena kan saya tahu guru mapel yang lain juga anak itu juga bertindak hal yang sama gitu Pak di dalam mata pelajaran yang lain. Kemudian walesnya juga, wali kelasnya juga, seberapapun perkembangannya pasti akan saya laporkan kepada wali kelasnya. Wah, saya sudah tidak sabar mendengar hasilnya Bu. Nanti bisa Ibu ceritakan lagi kepada saya bagaimana hasilnya ya Bu. Semoga rencana tersebut berjalan lancar dan berhasil ya Bu Hira. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mohon doanya ya Pak atas berjalannya rencana nanti. Mungkin segitu saja Pak, saya mohon pamit. Terima Baik. kasih atas waktu yang Bapak berikan nih. Selamat sore Baik. Pak. Selamat sore juga Bu Hira. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Fidel dan Bu Ira. Demikianlah dari kelompok kami. Kepada silakan kami berikan pertanyaan atau masukan untuk dari hasil yang sudah kami sampaikan. Baik, dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ya, observernya dari kelompok 3. Ya, silakan Bu Mary. Ya, terima kasih Bu Vincent. Nggak pakai skrip ke Bu? Coach ini nggak pakai skrip kan? Itu masalah saya di sekolah Bu. Iya, jadi kan memang natural gitu kan, Ibu nggak ada pakai dialog yang ditulis gitu kan? Waktu pas praktiknya tadi itu? Itu tuh karena masalah saya di sekolah mungkin Bu. Jadi ada bagian poin-poin yang saya tulis untuk supaya Pak Fidel mengingatnya. Saya tadi itu mau menyikapi yang tanggung jawab tuh, saya belajar juga dari Pak Fidel tadi itu, yang saya tidak sabar dengan mendengar hasilnya tadi itu. Saya jadi nanti pas coach saya bolehlah tambahkan itu. Gitu. Selebihnya sih kalau saya lihat sih tujuan dapat, identifikasi rencananya, dan kayak soalnya saya tuh ingat kemarin tuh masih ada kendala bagian mana ya yang tanggung jawab mengarahkan ke arah situ. Ya sih tanggapannya kalau saya sih good job lah gitu untuk teman-teman di kelompok ini. Saja, terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Dari kelompok 3, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan lagi. Bu Mary kelompok dan siapa ya? Dengan Pak Yadi dengan Bu Ayuni. Oh, Pak Yadi. Dengan Bu Ayuni. Bolehlah mungkin Pak Yadi. Bu Ayuni mungkin lagi nyiapkan nih untuk opening sama closingnya. Pak Fidel suka tak sabar kan memang Bu. Nah, Pak Yadi ini lagi kali ganti. Dia udah cocok jadi kepala sekolah kali Fidel. Ini lagi berganti peran dengan Pak Epsek. Pantas. Lain nampak kursi duduk tuh. Kursi panas nih. Kayaknya lain. Jadi Baru ditanya. Fokusnya ke kursi. Kira bos mana? Amin. Kira bos mana tadi? Fokus. Ya Pak. Fokusnya ke kursi semua ya. Auranya beda Pak. Kursi kepala sekolah nih Pak. Aduh. Oke, cukup mungkin Bu Vincent. Kalau tidak ada lagi.
Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah hasil coaching dari kelompok kami, dari kelompok 3. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tidak ada pantunnya Bapak Ibu, tidak ada siapkan pantun. Saya tidak bisa berpantun. Terima kasih. Sama. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke. Baik, saya stop dulu rekamannya.